Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Tan Yun dan Fang Ziqing memasuki lantai pertama toko. Tan Yun mengeluarkan berbagai rak dan plakat yang dia beli dari cincin peri, dan kemudian Fang Ziqing mulai mengatur lantai pertama hingga keempat. Sesuai permintaan Tan Yun, dia mengatur rak untuk menjual jamu di lantai pertama, rak untuk menjual senjata sihir di lantai 2, rak untuk menjual simbol di lantai 3, dan rak untuk pangkalan formasi di lantai 4. Tan Yun tahu bahwa hampir semua makhluk abadi di luar kota adalah alam hukuman. Karena dia ingin berbisnis, dia secara alami fokus menjual apa yang dibutuhkan oleh alam abadi hukuman. Di lantai 5, Tan Yun meminta Fang Ziqing untuk meletakkan rak. Setelah bersiap untuk memperbaiki hal-hal yang dibutuhkan oleh para abadi di alam abadi, mereka meletakkan barang-barang di lantai 5. Adapun 38 kesepakatan di lantai 6, mereka diatur sebagai kamar VIP untuk tinggal di atau untuk menerima VIP. Ketika Fang Ziqing sedang mengatur rak, Tan Yun memegang pedang dan mengukir 5 karakter, Pavilion Sishu Sentian, pada plakat, dan kemudian menekan plakat di dinding luar pavilion. Setelah itu, Tan Yun memasuki pavilion Zentian dengan senyum puas dan mulai membantu Fang Ziqing mengatur bersama. Pada saat ini, di jalan dekat toko Tan Yun, seorang penjaga toko dan pemilik toko terkenal berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, menunjuk plakat yang tergantung di toko Tan Yun, dan berkomentar. Cek tes, kalau tidak salah, pavilion Sishu Zentian harus menjual pil, susunan, alat, dan jimat, tetapi namanya berasal dari nada tidak kecil. Hahaha, iya benar-benar gigi besar untuk menertawakan kota Sishu Tiange. Pada saat yang sama, di kota terluar, di Xiaohu Mansion. Di sebuah ruangan kuno tapi mewah, Xiahou Suo berbaring di sofa, dan anggota badan yang patah telah dihubungkan oleh seorang lelaki tua di depan sofa. Orang tua itu berkata dengan getir, "Tuan muda ketiga, dengarkan budak tua ini akan mengirimmu ke menara abadi ruang dan waktu biji sesawi sehingga kamu dapat pulih dari lukamu. Saat kamu memasuki menara abadi, paling banyak besok, kamu dapat pulih," ucap dari lelaki tua itu. Mendengar ini, Xiahou Xuan yang tidak dapat bergerak, mengertakkan gigi dan berkata, "Dalam hatiku, tidak ada kebencian dalam semalam, aku harus membunuh anak itu malam ini," ucap Xiahou Xuan. Dong dong dong, tiba-tiba ada yang datang. "Cepat katakan di mana dia," ucap Xiahou Xuan berkata dengan penuh semangat. Penjaga itu berkata dengan jujur, "Anak itu telah menyewa toko itu sekarang, dan nama tokonya adalah Pavilion Sishu Zentian," ucap dari penjaga itu. Fitur wajah Xiahou Xuan sangat terdistorsi. "Apakah saudara kedua saya kembali?" ucap Xiahou Xuan. Penjaga itu berkata dengan jujur, "Xiao telah memberitahu Tuan muda kedua tentang cederamu. Tuan muda kedua seharusnya dalam perjalanan kembali ke mansion sekarang." Sebelum suara penjaga itu selesai, seorang pemuda perkasa berjubah putih melangkah masuk dengan ekspresi muram di dalam ruangan. Orang ini adalah saudara kedua Xiahou Xuan, yang bernama Xiahou Chan. "Kakak kedua, kamu kembali," ucap Xiahou Xuan di sofa memandang Xiahou Chan, seolah-olah dia memiliki tulang punggung, dan menangis. "Saudara ketiga, kamu telah dianiaya, saudara kedua akan membalaskan dendammu," Xiahou Chan berkata dengan mata merah. "Siapa yang menyakitimu?" ucap dari Xiahou Chan. "Kakak kedua, dia adalah bos kota Sishu Tiange," ucap teriak Xiahou Xuan. "Sial, adik laki-laki Xiahou Chan-ku disakiti, saya pikir dia tidak sabar untuk mati." Tubuh Xiahou Chan dipenuhi dengan aura tingkat ke-9 alam hukuman, dan matanya tajam. "Saudara ketiga, kamu memiliki kehidupan yang baik dan pemulihan di rumah. Saudara laki-laki kedua akan pergi dan mematahkan anggota badan orang yang menyakiti Anda, dan membawanya kembali untuk Anda tangani," ucap dari Xiahou Chan. "Kakak kedua, aku ingin pergi denganmu," ucap Xiahou Xuan menyeka air matanya, menggertakkan giginya dan berkata, "Kapan aku dipukuli seperti ini, saudara ketiga, aku tidak tahan untuk sesaat, dan sekarang aku harus pergi kepadanya untuk menyelesaikan masalah," ucap dari Xiahou Xuan. 3 jam kemudian, malam semakin gelap dan bulan yang cerah terbenam di langit. Di pavilion Sishu Zentian, Fang Ziqing sekarang telah mengambil batu Yunling dan memasuki lantai 3 aula abadi ruang dan waktu biji Master 7 untuk mundur dan berlatih. Pada saat ini, pavilion Sishu Zentian di lantai pertama, Chu Xiaosha menyerahkan slip batu giok di tangannya kepada Tan Yun,
bos, tugas yang Anda berikan kepada adik laki-laki telah selesai. Di lembah, ngarai, dataran, sungai, dan hutan di luar kota kita, apakah itu ramuan dan bahan pemurnian yang umum atau langka, saudaraku telah merekam hampir semuanya, ucap dari Chu Xiaosa. Oke, ini pekerjaan yang bagus, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun bertepuk tangan, dia melepaskan kesadarannya yang abadi dan memasuki Sleep Giok. Ribuan bahan pemurnian dan nama-nama ratusan ribu eliksir muncul. Tan Yun cukup puas setelah membacanya, karena eliksir ini diantaranya, ada banyak obat mujarab tidak hanya untuk memperbaiki obat mujarab hukuman, tetapi juga obat mujarab untuk pemurnian obat mujarab, dan bahkan obat mujarab untuk kaisar. Apa yang membuat Tan Yun lebih bersemangat adalah bahwa di antara bahan pemurnian yang tak terhitung jumlahnya, ada 32 jenis bahan pemurnian, bukan untuk menyebutkan pemurnian artefak abadi berkualitas tinggi, bahkan artefak yang mulia abadi dan artefak suci abadi dapat disempurnakan. Bos, bagaimana, apakah Anda memiliki ramuan dan bahan pemurnian yang Anda inginkan, ucap Cusia dengan harapan. Iya, dapat dikatakan bahwa aku memiliki segalanya, Tan Yun berkata dengan nada mendominasi. Lihat, tidak akan lama sebelum kita memiliki kekayaan besar. Kita akan menjadi orang terkaya di seluruh luar kota, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Cusia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, Bos, tunggu apa lagi? Atau kita akan segera pergi untuk mengumpulkan eliksir dan mengekstrak bahan pemurnian, ucap dari Cusia. Kumpulkan, dan semakin banyak semakin baik, namun, kami tidak berhak mengambilnya secara langsung, ucap dari Tan Yun. Kami tidak akan pergi, mengapa kami tidak mengundang seseorang, bos? Kami tidak punya uang, apakah Anda masih ingin mempekerjakan seseorang? Mungkinkah orang dewasa bekerja untuk Anda tanpa bayaran? Apakah ada orang bodoh seperti itu? Ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun memukul after teka-teki, aku punya caraku sendiri, baiklah, ini sudah larut, ayo istirahat lebih awal, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, seseorang ada di sini, ucap Tan Yun. Segera setelah suara jatuh, raungan bergema di langit malam dari luar paviliun, orang-orang di dalam, jangan keluar dari sini, ucap Tan Yun. Tan Yun bangkit, melambaikan tangan kanannya, dan paviliun pintu terbanting terbuka kemudian, Tan Yun maju selangkah, dan dia melintasi jarak beberapa ratus meter dan muncul di jalan lebar di luar paviliun. Tan Yun tampak acuh tak acuh, tetapi melihat seorang pria muda berjubah putih, memimpin 30 penjaga rumah Xiaohu di urutan keempat hingga keenam alam hukuman, menatapnya dengan marah. Tan Yun melihat sekilas bahwa pemuda berjubah putih itu adalah peringkat ke-9 dari alam hukuman. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa, tetapi Tan Yun yang melihat keempat penjaga itu membawa sofa, dan orang yang berbaring di sofa itu tidak lain adalah Xia Houxuan, yang anggota tubuhnya telah dihapuskan olehnya hari ini. Tes-tes, anak muda, kamu bisa menikmatinya, kupikir jika kamu ingin membalas dendam, setidaknya kamu harus membalas dendam setelah kamu terluka, tetapi aku tidak melakukannya, jangan berharap kamu sudah seperti ini, dan kamu masih berteriak minta tolong. Tidakkah kamu pikir kamu akan mual begitu kamu menghubungkan tangan dan kakimu? Jika ya, jika Tuan Muda tidak keberatan, aku akan mengganggumu lagi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Xia Houxuan tersipu karena marah, menatap Tan Yun dengan keras kepala, dan berteriak, kakak kedua, dialah yang menyakitiku, ucap Xia Houxuan. Mendengar ini, Xia Houchan membenci Tan Yun dengan sikap orang berpangkat tinggi, dan berkata dengan nada dingin, kamu bajingan, berani mengganggu tangan dan kaki saudara ketigaku. Hari ini kamu harus mati, ucap Xia Houchan. Setelah mengatakan ini, Xia Houchan memerintahkan penjaganya, bunuh dia, ucap Xia Houchan. Kecuali 4 penjaga yang membawa sofa, penjaga lainnya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi tidak bertindak langsung. Apa yang masih kamu lakukan? Ucap Xia Houchan tajam. Salah satu penjaga tingkat 6, dengan ragu-ragu berkata, Tuan Muda kedua, tidak apa-apa untuk menghapusnya, tetapi jika Anda benar-benar membunuhnya, itu akan melanggar aturan kota, ucap dari penjaga itu. Xia Houchan berkata dengan tatapan muram, cepat lawan dan bunuh dia, ucap dari Xia Houchan. Mendengar ini, 26 penjaga tiba-tiba bersinar dengan ganas dan memerintahkan serempak, baik Tuan Muda kedua. Begitu kata-kata itu jatuh, 26 penjaga terbang dan menukik dari malam untuk membunuh Tan Yun dan Chu Xiaosa.
Xiaosa, kamu tetap di dalam, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun meraih Chu Xiaosa dan melemparkannya ke paviliun surgawi Sishu, Tan Yun seperti bayangan di malam hari, bergegas bola-balik dengan kecepatan tinggi ke para penjaga. Karena kalian ingin membunuhku, maka kalian semua akan mati hari ini, ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, pedang pembantaian Hongmeng keluar dari lubuk pikirannya, dan muncul di tangannya pada saat berikutnya. Tan Yun yang berkedip sangat cepat, dengan cahara pedang, menebas leher para penjaga. Puci, puci. Tiba-tiba, darah menodai cahaya bulan, dan kepala yang patah dipotong dengan darah yang memancar. Plop-plop. Dalam satu napas, semua 26 orang meninggal, dan mayat tanpa kepala itu berceceran beberapa kaki darah dan jatuh di jalan. 26 penjaga dari peringkat keempat hingga keenam dari alam hukuman, menghadapi Tan Yun yang miskin dan lemah, semuanya mati sebelum membuat teriakan. Dan roh di kepala mereka terbang dengan panik. Tuan Muda Kedua, selamatkan kami. Tuan Muda Kedua, selamatkan kami dengan cepat, kami masih ingin dilahirkan kembali. Tuan Muda Kedua, selama Anda menyelamatkan kami, biarkan jika kami roh ada, kami dapat mengambil tubuh makhluk abadi lainnya. Suara kesusahan tertinggal di telinga Xia Houchan, yang berada di urutan ke-9 alam hukuman, mengabaikan mereka, tetapi menatap langit Tan Yun memicu badai. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semut tingkat pertama di alam hukuman ini benar-benar akan membunuh 26 pengawalnya sendiri dalam sekejap mata. Ketika dia terkejut dan marah, Tan Yun tiba-tiba melambaikan tangan kanannya ke udara, dan tiba-tiba, kekuatan abadi emas menyapu ke arah roh berkabut. Tidak, maafkan aku. Panggilan bantuan terputus satu demi satu, tetapi 26 orang yang telah dihukum, dan dimusnahkan oleh kekuatan abadi emas Tan Yun. Saya pikir Anda telah memakan nyali macan tutul yang ambisius, dan Anda benar-benar membunuh penjaga Xiaohu Mansion saya. Aku akan menghancurkanmu, ucap dari Xia Houchan. Seluruh tubuh Xia Houchan dipenuhi dengan nafas dari alam hukuman tingkat ke-9, dan kemudian, kekuatan angin, hukuman dari peri, keluar dari tubuhnya, seperti naga raksasa, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Dalam hati Xia Houchan, yang dia takutkan adalah kemampuan Tan Yun untuk menantang dengan cepat, tetapi dia tidak takut dengan kemampuan Tan Yun untuk menantang dengan cepat. Saat ini, menurutnya, Tan Yun di tingkat pertama, hanya bisa melewati level tingkat ke-7. Wosh! Xia Houchan berputar-putar dengan kekuatan Wind's Punishment Immortal. Kecepatannya sedikit lebih cepat dari kecepatan Tan Yun setelah dia melakukan langkah ilahi Hongmeng. Kecepatan yang sangat cepat, orang ini layak menjadi peringkat ke-9 alam hukuman, ucap Tan Yun. Pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa menghindar di udara dengan pedangnya di udara, puci. Sebuah luka terpotong dari lengan kanannya. Bunuh, ucap Xia Houchan berkedip di langit, dan serangkaian sinar pedang yang rumit menusuk dan menebas ke arah alis, leher, tenggorokan, dan jantung Tan Yun. Dang-dang-dang. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan buru-buru memblokir di udara, nyaris menghindari beberapa pedang fatal, tetapi ada beberapa bekas luka sedalam tulang di lengan dan kakinya. Di dalam paviliun surgawi kota Sishu, Chu Xiaosa berteriak cemas, "Bos, kamu bukan lawannya, jangan pedulikan aku, lari saja untuk hidupmu," ucap Chu Xiaosa. "Hahaha, aku, Xiahou Ken, peringkat ke-9 alam hukuman yang bermartabat, kalian berdua, jika kalian bisa melarikan diri tepat di bawah hidung saya, bagaimana saya bisa masih hidup di dunia," ucap dari Xia Houchan. Xia Houchan menyeringai dan membunuh Tan Yun, yang dalam bahaya dengan pedangnya. "Bos, apa yang harus saya lakukan?" ucap Chu Xiaosa mengepalkan tinjunya rata-rata, dan air mata cemas mengalir di matanya. Melihat Tan Yun, yang jelas-jelas bukan lawan Xia Houchan, Chu Xiaosa menjadi putus asa dan bergumam, "Bos, kita akan mati. Sebelum kita mati, adik laki-lakiku punya sesuatu untuk dikatakan. Tapi ini terlalu flamboyan, aku ingin memberitahu Xiao Cui, jika kamu bisa menanggungnya, kamu bisa menanggungnya." "Sayangnya, sudah terlambat," ucap dari Chu Xiaosa. Mendengar ini, Tan Yun yang dipukuli oleh Xia Houchan dan tidak dapat melawan di bawah sinar bulan, berkata dengan sungguh-sungguh, "Keren, jika kamu pergi ke Huangquan bersamaku hari ini, apakah kamu membenciku?" ucap dari Tan Yun. "Bagaimana bisa? Karena adik laki-laki bersama bos, apa takutnya mati bersama bos?" Chu Xiaosa menghela nafas. "Hanya bos, adik laki-laki tidak berdamai. Adik laki-laki belum mencapai Xiao Kui," ucap Chu Xiaosa. Mendengar ini,
Tan Yun menggerakkan sudut mulutnya dengan tajam, dan segera, dia mengirim transmisi suara ke Chu Xiaosa. Wah, jangan sedih, apakah Anda benar-benar berpikir bos Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan semut urutan? Kesembilan, ucap Tan Yun. Ketika Chu Xiaosa terkejut, Tan Yun telah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar melalui akal abadinya. Orang-orang yang tinggal di Suanyuan Xiancheng ini semuanya naik dari 1.080.000.000 alam fana, jadi mereka pasti tidak tahu latihan yang digunakan. Dan alam Hongmeng Nine Heavens Immortal, mungkin seseorang akan mendengar tentang saya. Ada legenda di masa lalu, tetapi seharusnya ada sangat sedikit praktisi yang dapat mengenali latihan yang saya latih. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana jika saya menggunakannya di tempat kecil seperti tanah terbengkalai, ucap Tan Yun dalam kehampaan. Memblokir serangan Xia Houchan, sambil berpikir pada dirinya sendiri, Xia Houxuan, yang dibawa oleh 4 penjaga di jalan, berteriak dengan keras, "Kakak kedua, Anda harus terlebih dahulu menghapus anggota tubuhnya dan membiarkan dia merasakan rasa sakit, lalu potong-potong dia," ucap dari Xia Houxuan. "Oke, saudara ketiga, yakinlah, saudara kedua terserah Anda," ucap dari Xia Houwan. Setelah Xia Houchan menjawab, dia berputar di udara, membawa sinar pedang dengan kekuatan angin abadi menuju Tan Yun bergegas untuk membunuh, dan berkata dengan tajam, "Pedang ini akan memotong lengan kananmu terlebih dahulu," ucap Xia Houchan. Pada saat ini, Xia Houchan tiba-tiba terhempas ke udara. Dia menatap Tan Yun, yang memiliki beberapa luka di sekujur tubuhnya, dan terkejut. "Napasmu tiba-tiba melonjak," ucap dari Xia Houchan. Dalam kengerian Xia Houchan, dia merasakan napas Tan Yun, dari tingkat pertama. Dengan cepat menembus peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat keempat. Itu tidak berhenti sampai peringkat ketujuh alam hukuman. Betul sekali. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan seni pedang pembantaian Hongmeng. Rambut Tan Yun berkibar, jubah panjangnya diburu, dan Xia Houchan yang menatap mangsanya seperti elang, mengatakan kata demi kata, "Aku membunuhmu seperti anjing," ucap Tan Yun. Begitu suara Tan Yun jatuh, tiba-tiba, kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi yang mempesona untuk menghukum makhluk abadi melonjak keluar dari tubuhnya, dan dengan cepat disuntikkan ke dalam pedang pembantaian Dewa Hongmeng. Seni pedang Dewa Pembantai Hongmeng, 5 elemen hancur, ucap Tan Yun. Di langit rendah, Tan Yun yang awalnya tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya, dan tiba-tiba mengayunkan 5 pedang dengan postur yang indah di udara. Segera, 100 kaki sinar pedang menyilaukan dari 5 kekuatan penghukum abadi dari emas, kayu, air, api, dan bumi melesat keluar dari pedang ilahi pembunuh Hongmeng, merobek kekosongan yang luas. Meskipun pada saat ini, setiap balok abadi hanya setinggi 100 kaki, kekuatannya tetap sama. Segera setelah itu, 5 cahaya pedang bergabung menjadi satu dari kehampaan, berubah menjadi cahaya pedang berwarna-warni yang panjangnya ribuan meter, dan menebas ke arah Xia Houchan dengan cara yang sangat mengesankan. Sebelum cahaya pedang tiba, aura yang membuat Xia Houchan merasa ketakutan telah melahapnya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, cahaya pedang 5 elemen tampaknya mengunci Xia Houchan dengan kuat, membuatnya tidak bisa mengelak. Aku tidak percaya, tidak peduli seberapa kuat kamu masih tidak bisa membunuhku," ucap Xia Houchan. Xia Houchan mengaum seperti binatang buas. Di dalam, dia mengayunkan cahaya pedang 1000 kaki, merobek kekosongan, dan dengan celah ruang yang gelap gulita, dengan berani menghadapi cahaya pedang 5 elemen. Bang bang bang. Di mata ketakutan Xia Houchan yang luar biasa, setelah 5 elemen sinar pedang mengalahkan cahaya pedang miliknya seperti bambu yang patah, itu masih jatuh ke arahnya. Tidak, puci. Seluruh lengan kanan Xia Houchan, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, terpotong oleh teriakan mengerikan itu. "Langkah ilahi Hongmeng," ucap Tan Yun. Tan Yun mengayunkan pedangnya ke udara, dan dalam sekejap dia mengayunkan 3 pedang, darahnya berkilau, dan tangan dan kaki kiri Xia Houchan terbang menjauh dari tubuh dengan darah merah gelap di bawah 3 pedang. "Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku," ucap Xia Houchan yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh di jalan, ingus dan air mata mengalir ke mulutnya, memandang Tan Yun yang seperti seorang pembunuh di atas kepalanya, dan memohon dengan getir. Bang! Pada saat ini, 4 penjaga yang membawa sofa, kaki mereka melunak, berlutut di depan Tan Yun, dan sering bersujud, "Maafkan hidupku, maafkan hidupku. Kami hanya makan di Xiaohu Mansion, tolong jangan bunuh kami."
Saat keempatnya berlutut, sofa yang mereka bawa juga jatuh ke tanah, dan Xiahou Xuan yang baru saja menempelkan tangan dan kakinya ke sofa, berguling dari sofa dan jatuh ke tanah. Di tanah, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia benar-benar panik. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa saudara kedua yang berada di peringkat ke-9 akan benar-benar kalah melawan Tan Yun yang di peringkat pertama. Menahan kepanikan di hatinya, Xiahou Xuan menatap Tan Yun memohon. Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah, tolong jangan bunuh saudaraku yang kedua, tolong. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, mansion saya akan memberikannya kepada Anda. Saya ingat, Anda kekurangan batu abadi, saya akan memberi Anda banyak batu abadi. Oke, ucap dari Xiao Xuan. Mendengar ini, Tan Yun masih berdiri di udara dengan ekspresi ketidakpedulian itu menakutkan. Xiao Xuan, prinsip Tan Yun menjadi seorang pria sangat sederhana. Ketika orang memperlakukan saya dengan tulus, saya harus memperlakukan mereka dengan tulus. Demikian pula, jika orang ingin untuk membunuhku, maka aku harus membiarkan semua orang yang ingin membunuhku mati. Bagus karena aku kekurangan batu abadi, tapi aku tidak menginginkan Xiahou Mansionmu, dan aku tidak menginginkan item apapun dari Xiahou Mansionmu. Aku, Tan Yun, hanya menginginkan hidupmu, ucap dari Tan Yun. Xiahou Chan meraung, Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh kami. Kakak dan ayah tertuaku semuanya abadi di ketentaraan. Pikirkan tentang itu, jika Anda membunuh kami, apakah Anda masih memiliki cara untuk bertahan hidup, ucap Xiahou Chan. Pada saat ini, mata Chu Xiaosa melebar, dan dia berkata dengan gelisah, Bos, kepala abadi dari ribuan abadi, tapi tingkat 12 alam hukuman. Tidak mudah bagi kita untuk memiliki musuh sekarang, ucap Chu Xiaosa. Tan Yun mendengar kata-kata itu dan tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh. Ingat, kamu harus menggunakan otakmu, apakah kamu benar-benar pikir kita membiarkan mereka pergi hari ini? Kakak laki-laki mereka, ayah, maukah mereka membiarkan kami pergi, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xiaosa terdiam. Tan Yun, apakah kamu benar-benar harus membunuh kami semua, ucap Xiahou Chan meraung dengan suara serak. Itu benar, aku hanya ingin membunuh kalian semua, ucap Tan Yun. Berkata begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang ilahi pembunuh Hong Meng di tangannya menusuk tengkorak Xiahou Chan dengan suara siulan, dan dia mati di tempat. Kakak kedua, ucap Xiahou Xuan menangis tak berdaya. Kaca, Z. Ketika suara retakan tulang terdengar, pedang ilahi pembunuh Hong Meng menembus tengkorak Xiahou Xuan dan membunuhnya. Pada saat ini, penjaga toko dari ratusan toko di sekitar paviliun Tiange di kota Sishu, setelah mendengar suara pertempuran, terbang keluar dari toko dan muncul di atas kepala Tan Yun. Ketika mereka mengetahui bahwa Xiahou Chan dan Xiahou Xuan dibunuh oleh Tan Yun, wajah mereka pucat, dan mata mereka menatap Tan Yun, menunjukkan ketakutan dari lubuk hati mereka. Tan Yun yang darahnya berdegup, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda kedua dan ketiga dari Xiahou Mansion memimpin orang untuk membunuhku, tetapi aku membunuh mereka. Kalian semua tahu apa yang terjadi, jadi ayo kembali ke rumah masing-masing, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melambai kepada semua orang. Penjaga toko sering mengangguk dan terbang seolah-olah mereka melarikan diri. Bos, Anda terluka, ucap Chu Xiaosa buru-buru berlari keluar, melayang di langit di samping Tan Yun. Itu tidak menghalangi, itu hanya sedikit luka kulit, ucap Tan Yun tersenyum sedikit, melambaikan telapak tangan kanannya, dan nyala api Hong Meng keluar dari telapak tangannya, membakar mayat dan darah di tanah menjadi ketiadaan. Tan Yun mengambil langkah di udara dan muncul di samping 4 penjaga yang berlutut di tanah. Bos Tan, selamatkan hidupku, ucap mereka berempat sering bersujud. Aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Karena kamu berbakat dan tidak melakukan apapun padaku, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Namun, kamu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur, ucap Tan Yun. Bos Tan, tolong katakan, kita akan menjawab dengan jujur, ucap keempatnya buru-buru menjawab. Mata Tan Yun berkedip, seberapa sering tuan dan tuan muda pulang, ucap Tan Yun. Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, Bos Tan, yakinlah, tuan muda dan tuan kita tidak akan menyusahkanmu dalam jangka pendek, ucap dari mereka. Oh, kenapa, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun berbinar. Penjaga itu berkata dengan jujur, ada peraturan di ketentaraan,
yang abadi dari 100.000 hanya diizinkan pulang selama 3 tahun jika mereka tidak melakukan ekspedisi. Sementara tuan dan tuan muda tertua saya hanya mengembalikan 2 keluarga. Bahkan jika aku membalas dendam padamu, itu akan terjadi setahun kemudian, ucap dari mereka. 1 tahun, setahu. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba tertawa, dan berkata dengan acuh tak acuh, 1 tahun kemudian, hanya 1000 suami dan kepala abadi, apa yang harus saya takuti, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun melambai kepada mereka berempat dan berkata, Anda bisa pergi, tetapi saya dengan baik hati mengingatkan Anda bahwa membantu yang salah biasanya berakhir dengan kematian yang menyedihkan. Pergi, ucap Tan Yun. Keempat penjaga itu naik ke langit dan menghilang ke dalam malam. Setelah keempat penjaga Xiaohu Mansion melarikan diri, adegan Tan Yun atas Xiaohu Ken barusan muncul di benak Chu Xiaosa. Apa yang kamu lakukan tercengang? Ini sudah larut malam, istirahat, masih banyak yang harus dilakukan besok, ucap Tan Yun tersenyum, dan setelah meninggalkan kalimat, dia mengumpulkan cincin abadi yang tersisa setelah membunuh musuh, dan setelah mendapatkan cincin abadi, dia memasuki paviliun surgawi kota Sishu. Setelah waktu yang lama, Chu Xiaosa menamparkan wajahnya, lalu mengangguk tajam, dan berkata pada dirinya sendiri, ya, itu benar, aku tidak bermimpi sekarang. Kamu bahkan dapat membunuh Xiahou Chan yang berada di peringkat ke-9, ucap dari Chu Xiaosa. Setelah terkejut, Chu Xiaosa tampak bingung dan berkata, karena bos, dia bisa dengan mudah membunuh Xiahou Chan, tapi mengapa bos menunjukkan pedang itu hanya setelah dia terluka? Jika melakukan itu sebelumnya, bukankah dia tidak terluka? Tapi mengapa bos menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya setelah dia terluka? Chu Xiaosa diam-diam berkata di sini. Matanya tiba-tiba melebar, dan dia bertepuk tangan dengan suara keras. Oh, saya mengerti, seharusnya bos yang memiliki kecenderungan untuk tidak disalahgunakan, ucap dari Chu Xiaosa dalam hatinya. Pada saat ini, Tan Yun, yang baru saja menyesap teh dari cangkir tehnya, melangkah ke paviliun surgawi kota Sishu, dan meludahkan teh dalam satu tegukan. Ah, bos, kamu tidak benar-benar memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan, jadi biarkan adik laki-laki menebakkan, ucap Chu Xiaosa berjalan ke lemari sambil tersenyum. Tan Yun terdiam. Bos, pedang abadi Xiahou Chan tampaknya dari atribut angin, dapatkah kamu memberikannya kepada adik laki-lakimu, ucap Chu Xiaosa bertanya dengan harapan. Kamu memiliki bakat atribut angin, ucap Tan Yun bertanya. Hei, adik bukan hanya bakat atribut angin, tetapi juga bakat atribut guntur, ucap Chu Xiao tersenyum. Anak ini tidak buruk, itu masih merupakan bakat berkualitas tinggi, ucap Tan Yun, cincin abadi melintas di antara jari-jarinya, dan saat berikutnya, pedang peri berkualitas tinggi Xiahou Chan terbang menuju Chu Xiaosa. Hehe, terima kasih bos, ucap Chu Xia sangat bersemangat. Senjata sebelumnya hanyalah pedang peri kelas menengah dengan atribut angin dan pedang peri kelas menengah dengan atribut guntur. Di masa lalu, baginya, pedang peri berkualitas tinggi adalah sesuatu yang hanya bisa dia harapkan. Sama-sama, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu harus istirahat dulu, ketika toko berada di jalur yang benar, aku akan memberimu metode pelatihan yang cocok untukmu. Pergi untuk beristirahat di ruang VIP di lantai atas, ucap Tan Yun. Tan Yun mengeluarkan lusinan cincin abadi dari cincin abadi dan membukanya dengan harapan. Pada akhirnya, dia tidak kecewa. Di antara cincin abadi piala ini, total 1,3 juta batu abadi dan 3.220 batu abadi ditemukan. Lebih dari 90% batu abadi ini ditemukan di cincin abadi Xiahou Ken dan Xiahou Xuan. Tan Yun dengan serius berkata, dengan batu abadi ini, paviliun Sishu Zentian cukup untuk dibuka, ucap Tan Yun. Kemudian, wajah Tan Yun menjadi suram, dia duduk di kursi, bermain dengan gelas anggur di tangannya, dan mencibir, aku akan untuk sementara sudah ada 2 musuh Zubao Xiang'e dan Xiahou Mansion. Hahaha, jika kalian ingin berurusan denganku, ayolah, aku, Tan Yun dan yang lainnya, jika tidak bisa menghadapi mereka, jadi bagaimana dengan balas dendam, ucap Tan Yun. Malam berangsur-angsur memudar, 3 jam kemudian, langit cerah. Di rumah besar Xiahou, di sebuah paviliun yang diukir dengan paviliun pengurus rumah tangga, di atas sebuah plakat, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 90 tahun di tingkat ke-9 alam hukuman berkata dengan marah kepada 4 penjaga yang berlutut di tanah, apa yang kamu bicarakan? Tuan muda kedua dan ketiga terbunuh, ucap dari pria tua itu. Salah satu penjaga bersujud,
Ya, kepala pelayan, tuan muda kedua dan ketiga dan 26 penjaga di rumah kami semuanya dibunuh oleh Tan Yun, ucap penjaga itu. Orang tua itu adalah pengurus rumah tangga di rumah Xiaohu, yang bernama Han Yun. Aku terlalu marah, Han Yun sangat marah sehingga tubuh lamanya bergetar, katakan. Kekuatan macam apa Tan Yun ini, apa latar belakangnya? Ceritakan semuanya, ucap dari Han Yun. Penjaga itu berkata dengan jujur, Kepala, Tan Yun adalah bos dari pavilion Sishu Tiange. Tampaknya dia hanya tingkat pertama alam hukuman, tetapi entah bagaimana, ketika tuan muda kedua mengalahkan Tan Yun tanpa perlawanan, Tan Yun tiba-tiba kekuatannya meroket, dan dia membunuh tuan muda kedua. Kemudian, tuan muda ketiga juga terbunuh, ucap dari penjaga itu. Mendengar ini, gigi Han Yun gatal karena marah. Pengurus rumah tangga, mengapa kita tidak pergi ke pusat kota dan memberitahu tuan dan tuan muda tertua tentang ini, tanya seorang penjaga. Aduh, Han Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kemarin saya mendengar bahwa tuan dan tuan muda tertua telah meninggalkan Xuan Yuan Xiancheng dengan tentara, ucap dari Han Yun. Lalu apa yang harus kita lakukan, ucap penjaga itu berkata dengan marah. Setelah terdiam lama, Han Yun berkata, kekuatan tuan muda kedua menempati urutan kedua di antara semua orang di rumah kita, dan hanya aku yang lebih kuat dari tuan muda kedua. Karena tuan muda kedua bukan lawan Tan Yun, dan aku juga takut, apa yang bisa kita lakukan sekarang, saya hanya bisa menunggu tuan dan tuan muda tertua kembali. Han Yun memandang penjaga dan berkata, pergi ke gerbang kota sekarang dan tunggu tuan dan tuan muda tertua memasuki kota. Pastikan untuk memberitahu tuannya bahwa tuan muda kedua dan tuan muda ketiga terbunuh segera setelah dia kembali ke Xuan Yuan Xiancheng. Sebelum ini, tidak ada yang harus bertindak gegabah untuk menyusahkan Tan Yun, ucap Han Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.